Yes, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Yudi Santoso. Di video kali ini saya akan melanjutkan materi yang kemarin, yaitu marketing langit yang ketiga. Yang ketiga, marketing langitnya apa, Mas? Marketing langit yang ketiga kita adalah keluarga. Mas, kenapa kok keluarga dimasukkan ke dalam marketing langit, Mas? Saya pengen cerita sedikit. 2011, saat itu ketika almarhum ibu saya itu masih ada, saya mempunyai keinginan untuk memulai sebuah usaha. Saat itu saya udah berbagai macam usaha sudah saya jalani. Salah satu usaha yang pengen saya jalani di situ adalah jual beli mobil saat itu, jual beli mobil bekas. Kenapa kok saya mengambil berkeinginan untuk jual beli mobil bekas? Karena tak kira kayaknya keren jual beli mobil, gonta-ganti mobil kan, seperti itu. Kebetulan dulu ada teman juga yang sudah mulai jualan beli mobil seperti itu. Nah, kemudian saya izin sama orang tua, khususnya ke ibu, Bu, saya pengen jualan mobil, boleh enggak? Saat itu juga ibu saya menjawab, enggak usah, jangan jualan mobil. Ibu nggak setuju. Saya tanya, loh kenapa, Bu? Saya tanya, kenapa, Bu, kok nggak setuju? Pokoknya feeling ibu nggak enak, nggak usah jualan mobil. Nah, dalam hati saya kira saya itu sudah cukup ilmunya dan insya Allah laku. Akhirnya saya coba untuk mengajak beberapa rekan untuk kerjasama jualan mobil. Jadi terkumpullah uang yang nilainya saat itu kurang lebih sekitar 45 juta. Akhirnya kita belikan mobil, yang mana mobil tersebut ternyata singkat ceritanya adalah mobil yang tidak sesuai dengan harapan. Jadi penjual yang saat itu saya beli mobilnya itu mengatakan bahwa itu adalah Panther hybrid. Mungkin teman-teman yang tahu Panther tahu kan, hybrid. Ternyata saya tuh karena belum tahu ilmunya, saya beli kurang lebih sekitar 45 juta itu. Saya pikirnya hybrid itu padahal pasarannya kan sekitar 50 sampai 55. Berarti kan masih ada untung sekitar 5 sampai 10 juta. Nah, begitu udah saya bayar lunas. Uangnya dari mana, Mas? Uangnya kita patungan. Jadi ada beberapa teman yang menitipkan modal ke saya untuk bisa patungan untuk jual beli mobil. Akhirnya singkat cerita, setelah saya bayar, ternyata saya tawarkan, saya foto, kemudian ternyata mobil tersebut itu bukan Panther hybrid. Ketika saya konfirmasi ke penjual, Pak, ini ternyata mobilnya bukan Panther hybrid ya? Nah, dia ternyata lepas tangan karena udah dibayar, pikirnya udah dibayar dan nggak mau tahu tentang mobil tersebut. Akhirnya itu kembali lagi ke konsekuensi saya muter ke seluruh showroom Solo untuk menawarkan mobil tersebut. Ternyata mobil tersebut tidak laku. Jadi setiap showroom mengatakan, Mas, mobil kayak gini nggak laku, Mas. Ini namanya Panther Miyabi atau apa seperti itulah. Jadi artinya Panther seperti ini. Jadi kan Panther ada beberapa tipe. Seperti halnya dengan mobil Xenia, ada Xenia LI, ada Xenia XI dan lain sebagainya. Panther juga seperti itu. Akhirnya singkat cerita, setelah hampir sekitar 1 bulan itu nggak laku, akhirnya saya jual rugi. Kalau nggak salah saat itu rugi 10 juta. Nah, itu pengalaman pertama saya ketika saya mengambil suatu keputusan dan orang tua, keluarga itu tidak setuju. Lah kok saya tabrak? Yang terjadi seperti itu. Kemudian yang kedua, saya juga pernah memulai bisnis. Saat itu jualan jus Singapura. Mungkin teman-teman yang udah mengenal saya tahu, saya memulai jualan minuman jus buah. Itu saya mempunyai beberapa outlet saat itu. Sudah mempunyai 6 outlet di beberapa tempat di Indomaret, di tempat-tempat yang strategis. Nah, kemudian setelah jalan di outlet yang ke-6, saya itu cari karyawan. Nah, saya cari karyawan, kebetulan saya ketemu karyawan karena saat itu
saya kesibukan dengan kuliah. Jadi pada saat itu saya masih kuliah. Akhirnya karyawan yang keenam ini yang saya anggap paling senior lah istilahnya, karena kan di CV-nya dia pengalamannya pernah kerja di suatu tempat usaha jus juga. Jadinya saya berikan semuanya, saya berikan ke dia. Kemudian ibu saya menegur saat itu. Ibu saya itu negur saya, "Yud, kok usaha jusmu mbok kasihkan ke si ini," misalkan namanya si Roni ya, kok usaha jusmu ini kok mbok kasihkan ke si Roni semuanya, pembukuannya, pembelanjaannya, pembagian gajinya. Jadi dari 6 outlet itu semuanya saya minta untuk mengelola si Roni ini, baik dari gaji, kemudian belanja, kemudian manajemen. Misalkan ada outlet yang sepi, saya minta untuk ngurusi dia. Saya pikir kan usaha itu bisa autopilot, jadi saya anggap dia itu adalah supervisornya dan gajinya lebih besar dari yang lain. Nah, ibu saya itu mengingatkan seperti ini, "Yud, kamu kok ngasihkan semuanya ke si Roni, padahal kan kita belum kenal dia, belum tahu dia seperti apa." Saya dalam hati, walaupun tidak menjawab, saya cuma berkata dalam hati, "Insya Allah ini orangnya baik dan amanah, insya Allah seperti itu." Setelah berjalan 2 bulan, ternyata si Roni tersebut itu khianat, membawa beberapa gerobak saya, kalau tidak salah itu sekitar 3 gerobak ya, di beberapa tempat di outlet. Kemudian nah, si Roni ini yang saya keliru atau kesalahan terfatal saya, itu saya masukkan atau saya suruh tinggal di rumah saya, karena kan rumahnya di Karanganyar, jauh dari Solo kan, lumayan jauh daripada PP. Nah, saya suruh tinggal di rumah saya suruh kan kebetulan di rumah itu ada kamar yang kosong, saya suruh tinggal di situ. Nah, setelah berjalan 2 bulan, si Roni itu mulai menampakkan sesuatu yang kurang bagus. Jadi di bulan pertama masih setoran, walaupun setorannya nggak full seperti ketika saya handle. Di bulan kedua dia nyatakan kalau rugi. "Mas, ini mas, laporannya bulan ini rugi, kita nggak ada keuntungan sama sekali dari 6 outlet tersebut." Saya pikir ya udahlah, nggak apa-apa, yang penting pegawai semuanya terbayar untuk gajinya. Kemudian di bulan ketiga dia itu bilang, "Mas, ini butuh modal lagi karena udah kehabisan modal." Akhirnya saya bilang, "Mas, mohon maaf, ini modalnya sudah keluar banyak sekali dari budget pribadi saya. Nah, jadi tolong nanti dikondisikan dulu, kalau misalkan kepepetnya nggak bisa jalan ya kita berhenti dulu." Saya bilang gitu ke dia. Nah, ternyata subuh itu ketika saya pulang dari sholat subuh di masjid, dia kan tidur di rumah. Saya cari di kamar tidak ada, kemudian saya dapati laptop di kamar saya hilang, HP saya hilang, HP orang tua saya hilang. Kemudian saya masih husnudon, berprasangka baik, mungkin bukan dia yang ngelakuin. Kemudian saya jalan-jalan, saya pergi ngecek ke beberapa outlet yang biasa saya lihat. Ternyata 3 outlet saya itu gerobaknya hilang. Nah, kemudian saya cerita ke ibu, "Bu, ternyata si Roni ini khianat, dia bawa gerobak 3, kemudian bawa HP, bawa laptop saya." Terus ibu saya bilang, "Ibu kan udah bilang dulu ketika kamu nerima dia, ketika kamu nyerahin semuanya ke dia, ketika kamu nyuruh dia tinggal di rumah kita, Ibu sudah mengingatkan. Ibu punya feeling yang kurang baik untuk anak ini, tapi kamu tetap ngeyel. Udah, akhirnya seperti ini." Nah, dari 2 cerita tersebut bisa jadi suatu kesimpulan atau suatu pelajaran hidup, khususnya saya ya. Itu orang tua itu bisa menjadi kompas atau menjadi penunjuk arah bagi kesuksesan kita. Dan setelah kejadian tersebut, ketika saya pengen mengambil sesuatu atau misalkan mengambil keputusan sesuatu, pasti saya libatkan orang tua, pasti saya libatkan keluarga.
saya ajak ngobrol dulu. Kalau memang itu bertentangan, saya edukasi, saya jelaskan. Tetapi kalau ternyata memang mentok, orang tua ilhamnya kurang bagus, ya udah saya tinggalkan. Nah, setelah saya tinggalkan ilham-ilham jelek yang orang tua katakan tidak baik, itu jalan tol seakan-akan lurus sekali. Termasuk ketika saya memilih jodoh. Jadi saat itu saya berkata ke orang tua, Pak, Ibu, saya punya beberapa pilihan, boleh nggak saya dekat dengan ini? Ketika orang tua mengatakan tidak, ternyata memang yang terjadi kurang baik. Tetapi ketika orang tua mengatakan baik, nah, alhamdulillah, seperti yang sebelum-sebelumnya, itu seperti diberikan jalan tol. Seperti itu. Nah, kemudian bagi orang tuanya yang sudah tidak ada, seperti sekarang, kebetulan ibu saya sudah meninggal. Ibu yang ada atau orang tua yang ada mungkin menjadi penentu kesuksesan kita adalah ayah kita, kemudian ibu mertua kita yang sudah menikah, punya ibu mertua, itu juga bagian dari ibu kita. Jadi setiap saya mengambil keputusan, saya pengen misalkan membeli tanah, atau pengen umroh, atau pengen haji, saya selalu konsultasi dengan ibu mertua saya. Ibu, kira-kira kalau misalkan saya haji tahun ini seperti apa? Kondisinya seperti ini, uang misalkan belum cukup. Tapi kalau ibu mengatakan, udah bismillah jalan aja, berarti ilham dari Allah, saya berjalan. Kemudian yang kedua setelah ibu, itu adalah istri. Yang kedua adalah istri. Jadi kalau teman-teman yang belum punya istri, ya kompasnya adalah ibu kita. Tetapi kalau udah punya istri, itu ada dua, ibu dan istri kita. Dan itu selalu berulang. Jadi ketika saya mengambil suatu keputusan kok saya sendiri, saya tidak libatkan istri, dan istri itu tidak setuju misalkan dari apa yang saya ambil keputusan tersebut, biasanya akan gagal dan banyak sekali halangan. Tetapi ketika saya mengambil suatu keputusan, misalkan jualan A, jualan produk A, istri mengatakan, Mas, nggak usah jualan produk A, ini feelingku kok kurang bagus. Nah, kok saya nekat, saya tetap jualan produk A. Nah, biasanya produk ini kurang laris di pasaran, dan itu pernah saya alami. Makanya sekarang ketika mengambil keputusan, saya selalu menyamakan dulu persepsinya, menyamakan dulu impian kita. Kita samakan dulu, kita ngobrol dulu, Mah, gimana kalau kita jualan seperti ini? Konsepnya seperti ini. Gimana kalau kita marketingnya pakai Facebook Ads misalkan? Terus kita jelaskan caranya seperti ini, kelebihannya ini, kekurangannya ini. Kalau istri oke, nah kita jalan. Tapi kalau istri no, ilham saya kurang bagus, kita stop, kita ganti barang atau pilihan yang lain. Oke, itu kawan-kawan tips marketing langit yang ketiga, yaitu keluarga. Jadi jangan sampai kita tinggalkan, jangan sampai kita lupakan keluarga kita, istri kita sebagai kompas atau penunjuk arah untuk kesuksesan kita. Karena di luar sana orang-orang sukses tidak akan mungkin melupakan atau meninggalkan orang-orang hebat seperti ibu, seperti istri kita. Pasti mereka ada kaitannya dan ada hubungan yang begitu emosional. Demikian dari saya, mudah-mudahan video ini bermanfaat. Jika dirasa bermanfaat, bisa di-share, like, kemudian subscribe video ini agar ada video-video lain yang lebih bermanfaat dan lebih barokah. Dari saya, Yudi Santoso, akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.